Hai guys, assalamualaikum. Nih, gue lagi ada di King Halim bersama Oke, kameramen gue mau jatuh. Gue ulang ya guys. Assalamualaikum guys. Gue lagi ada di pedok. Ini pedok King Halim bersama dengan sahabat gue Hendy. Kita akan membahas tentang kuda pacu. Ini gue seneng banget karena diajak sama sahabat gue ini, sahabat lama gue namanya Hendy Hernando. Aduh, di sini namanya Hernando. Yes, betul. Ini di dekat Surabaya. Tempatnya itu private banget. Nggak bisa semua orang bisa masuk, tapi karena aku kenal dia udah lama boleh masuk sini. Dan yang istimewa tidak hanya tempatnya, tapi sesuatu yang mau gue omongin. Nah, ada sesuatu yang lagi ngumpul di sini pokoknya. Subscribe dulu The Hakim Channel. Karena kita akan ngomong tentang kuda pacu. Tapi bukan kuda pacu kaleng-kaleng. Ini mah luar biasa. Let's go. Oke guys, kita berada di lapangan pedok ya. Ya, pedok. Ini pedoknya almarhum Longwar. Gue pernah beberapa tahun yang lalu datang sini naik Longwar. Oke, intinya kuda-kuda yang baru kita lihat, 4 kuda pacu tersebut bukan kuda pacu biasa. Ntar gue ceritain. Yang jelas mereka berasal dari satu keturunan semua. Ya, yang 3 ekor ini anaknya Longwar, yang 1 ekor anaknya Dynamo Orchid. Oke. CCF 1, 2, 3, 4. Ya. Gue ini di tempat King Halim. Ini King Halim itu adalah salah satu yang memproduksi kuda berkualitas, khususnya kuda pacu. Dan Dynasty Sword itu adalah salah satu yang keluaran lulusan dari King Halim ya. Ya. Oke, gue ceritain dulu ya. Dulu di Amerika ada seekor kuda yang fenomenal sekali. Tahun berapa itu ya? Sekretariat itu dia Triple Crown 1973. 1973, namanya ada sekretariat. Coba lu googling nama sekretariat, keluar satu jenis kuda, bukan satu jenis kuda, 1 ekor kuda. Itu kuda pacu. Itu sampai dibikinin monumennya karena fenomenal. Kenapa? Sampai saat ini track recordnya dia waktu Triple Crown itu belum pecah. Recordnya dia waktu lari itu. Sampai sekarang belum pecah. Sampai sekarang. Banyak. Jadi dia tuh juaranya terus-terusan gitu. Enggak, dia pemenang Triple Crown 1973. Cuman setelah itu kan ada pemenang Triple Crown. Cuman waktunya untuk 2000 meter, 2400 meternya itu sampai sekarang belum pecah. Oke, kan kita ngomongin tentang kuda pacu. Kalau biasa gue kan tentang equestrian ya, tentang dressage, jumping dan lain-lain. Memang Triple Crown itu di kuda pacu itu gimana sih maksudnya? Triple Crown itu kalau di Amerika 3 pacuan di 3 negara berbeda hanya dalam waktu 5 minggu. Jadi itu manajemennya harus benar-benar. Berarti tenaganya si kuda, mentalnya si kuda iya, itu. dengan jarak yang berbeda juga. Dan itu si sekretariat itu menang Triple Crown dengan waktu yang paling cepat. sampai sekarang. Sampai sekarang belum pecah waktunya. Oke, itu sekretariat. Sekretariat punya anak banyak. Salah satunya adalah Longwar. Longwar cucunya. Oh, salah. Cucunya. Oke. Longwar itu cucunya. Bapaknya Longwar siapa? Lord of War. Jadi sekretariat punya anak namanya Lord of War. Lord of War, Yes. punya anak Longwar. Longwar. Longwar itu ada di King Halim, Indonesia. Sayangnya udah meninggal. Nah, 2018 lalu. dan itu menyedihkan banget. Gue baru ketemu sekali saja sama Longwar ya. 2016 ya. Ya 2016 itu pas tahu Sempat Longwar naik, meninggal, aduh sedih banget, sempet naik dan gitu. Kenapa gue datang sini? Karena Longwar itu adalah bapaknya dari Dynasty Sword. Nah, si Longwar itu di sini anak-anaknya menjadi jagoan pacu. Si Dynasty Sword kuda gue nggak dipacu karena di kakinya ada bermasalah sedikit. Sedikit dulu waktu dia zaman pemula. Betul. Dan ternyata sekarang dia berkarirnya di dunia equestrian, khususnya jumping. Nah, saudara-saudaranya dia itu yang lainnya tetap berkarir di dunia pacu. Dan tahun ini King Halim mendapatkan, Kita tahun ini menang derby lagi
tapi juara satu sekaligus juara 2. Derby itu apa? Itu Derby itu yang sama Sherina itu ya? Derby Romeo. Derby itu pacuan puncak di Indonesia selama 1 tahun. Pacuan puncaknya paling besar di Indonesian Derby itu. Harus menang menjadi juara 1 berturut-turut. Enggak juga. Untuk jadi Indonesian Derby itu harus juara 1, udah menang. Kita main dari tahun 90, main kuda dari tahun 90 itu baru bisa menang Derby itu pertama 2016 dengan Dragon Runner. Baru 2016. 16. Sebelumnya Setelah beberapa tahun itu nyaris-nyaris doang. itu jadi pas gue ke Pulau Mas ya guys ya, ke Pulau Mas, King Ranistar itu sudah menang 2 kali, itu yang ketiga kali dan gue akan menyaksikan kemenangan itu bersama dengan King Halim. Udah nonton di VVIP, tiba-tiba loh kok bisa kalah, aneh sekali kalahnya agak jauh padahal dia menang Ya, terus-terusan. karena startnya kan agak terbelit tali, ada insiden Ternyata lah. ada insiden, ada satu kuda talinya nggak kelepas, terus ngebelit, terus mengganggu si Ya. kuda itu, akhirnya maka kita kalah dan akhirnya ya udah. Oke, anyway, tapi akhirnya kekalahan itu terbalaskan di tahun ini. 2016 2016 sudah mulai. Siapa yang menang? Dragon Runner duluan. Dragon Runner. Oke, kita mulai dengan Dragon Runner. Mas, siapa namanya? Ambon. Hai Mas Ambon. Ini Dragon Runner. Hai Dragon Runner. Kok ngelel gitu sih? Lihat ya, semua sangat berbangga sekali dengan pencapaian di tahun ini ya. Nanti kita akan bahas. 2016. Ya, pembukaan pemenang derby kita 2016 Dragon. Ini adiknya King Rani yang gagal di 2015. Akhirnya Jadi dia dibalas. nebus ke Kekalahan kegagalan. tersebut. Wow, ini yang pertama. Setelah sekian lama kita sebelum 2016 banyak orang remehin keturunannya Longwar ini nggak pernah menang derby katanya. Hey, gue saksi Longwar itu ya, pas gue datang sini usianya udah 20 tahun ya. 20 tahunan itu untuk kuda itu udah tua. Ya. Tapi dia masih gagah dan dia menjadi pejantan tangguh. Oke, dan ini salah satu anaknya. Ini anaknya Longwar. Anaknya Longwar dan jagoan banget. Oke, dan kalau di pacu itu biasanya maksimalnya tuh di usia 4 tahun ya, 3 sampai 4 tahun itu. Derby itu khusus umur 3 tahun. Setelah lebih dari 3 tahun kita mainnya di kelas. Kelas itu kelompok umur ketinggian. Tapi untuk derby itu memang usia Khusus 3 3 tahun. tahun. Jadi kalau umpama gagal, ya udah nggak bisa. Itulah serunya di dunia pacu. Kalau di dunia equestrian itu bisa lebih long lasting lagi ya, Ya. lebih lama lagi untuk berkarir. Tapi untuk derby, khusus pacu derby itu hanya di usia 3 tahun. Ya. Dia 2016 menang. Ya, 2016 menang. Bisa tahu dia calon pemenang itu gimana sih, dari lahir udah kelihatan? Ya nggak bisa, cuman kita kan basicnya itu kita pokoknya breeding sendiri. Gimana caranya kuda kayak bangun rumah lah, dari pondasi memang harus bagus untuk kuda itu. Si Hendy suka kirim nih, baru lahir nih. Ini bisa jadi jagoan. Kelihatan dari kakinya, nunggingnya gitu ya. Semua itu kan learning by doing ya. Semakin banyak lihat, semakin kita ngerti. Guys, learning by doing. Oke, ini adalah derby 2016. Kita lanjut. Kuda yang kedua. Namanya adalah Lady Arya. Lady Arya. Hai Lady Arya. Mas siapa Mas? Kuswanto. Hah? Kus. Kuswanto. Ini kuda paling diam loh. Ya, ini kok. Lepas aja ini udah diam. Oh. Jadi kalau biasanya kuda pacu itu karakternya itu beringas sumpah. Tapi ketika di pacu, lari. Iya, buktinya dia menang derby 2018. 2018 kembali King Halim mendapatkan derby Ya, bersama dia. untuk kedua kalinya. Sekarang kan udah berapa tahun dia usianya? 5. 5 tahun. 5. Tapi masih pacu. Masih? Tapi di kelas. Ya, di kelas. Ini berapa senti? Dia 172 ini. Tadi? Kalau Dragon ini 164. Ini tinggi banget ya. Dia tinggi banget. Dia Ini paling G tinggi. tuh. G. G itu guys gini. KP5. Jadi gini, kalau kuda dari luar itu biasanya sih kuda tunggang ya, itu WB. Tapi kalau yang di Indonesia, lahir di Indonesia, Crossbreed awalnya dari kuda asli Indonesia, crossbreed ke thoroughbred, keluar kan G1, generasi 1. nah jadi di crossbreed terus jadi ya G2, G3, G4. Nah, kalau udah G3, G4, G5 itu udah kayak thoroughbred udah. Udah menyerupai thoroughbred. ya thoroughbred itu apa? Thoroughbred ras asli murni kuda pacu. Nah itu. Sekretariat itu kan ras thoroughbred. Kalau di equestrian itu WB-nya lah ya. Gomblang. Kalau di pacu itu thoroughbred-nya. ya, Nah itu si ras. Longwar itu
Si sekretariat itu thoroughbred. Thoroughbred. Jadi si Long War juga thoroughbred. Thoroughbred. Nah, G3 itu udah menuju ke thoroughbred. Thoroughbred G3 udah mendekati. Mendekati. Ini salah satu tandanya ini nih. Dindingnya ding 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 ding. Ya ampun, ini jinak banget sumpah. Jadi kuda itu punya karakter ya. Ada karakter. Nah, dia karakternya. Dia menghanyutkan. Jadi kok kuda tuh ada yang beringas, ada yang kalem gitu ya. Dan ini yang termasuk yang kalem, tapi ketika di pacuan beringas sekali. Guys, kita buktikan ya Lady Arya ini emang beneran tenang banget. Gue coba naik Lady Arya tanpa sadel. Guys, gue ada di atas kuda Derby 2018. Tinggi banget, 171. 72. Tingginya berapa? 158. Ya Allah. Oke, ini baru kuda kedua. Masing-masing kuda masing-masing kuda punya sejarah dan cerita. Kita menuju ke this one is the phenomenal horse. Her name is Cinderella. Oke. Yang baru lagi happening. Ini happening banget ini. Ini si cantik Cinderella. Kenapa si cantik Cinderella? Karena lihat kakinya sama seperti yang pertama. Ini kaki putih. Di belakang itu ini mirip si Long War ya? Iya. Long War itu ada putih satu di kaki belakangnya. Kenapa ini fenomenal sekali? Ceritakan. Karena baru aja menang Derby 2019. Ini nih. Bulan Juli kemarin. Ya. Ini sama itu 1-2 dia. Nah, Juara ini satunya, nih. Sana juara 2-nya. Ini nih. Ini yang bikin heboh King Halim di tahun ini adalah karena juara 1 dan juara 2 sama-sama adalah kuda dari King Halim. Peternakan sendiri. Ya. Ini Cinderella, hey Cinderella. Itu Cinderella. Ini siapa? Thalassa. Oh iya ya ada namanya tuh. Queen, Thalassa dan Cinderella. Ini juara 1 dan juara 2. Gue dikirimin videonya nih, tayangannya nih. Tuh, dua-duanya. Kalau pacu itu berapa kilometer per jam sih itu kalau diukur? Nggak pernah diukur pasti ya, kira-kira 80-an, 90-an kali ya kalau top speednya. Wih, dia umur berapa? 3 tahun berarti? 3 tahun. Dua-duanya 3 tahun? Dua-duanya 3 tahun. Anaknya Long War juga? Itu cucunya Long War kalau itu. Ini? Ini anaknya Long War. Jadi 3 tadi anak Long War semua. Hanya dia cucunya Long War. Iya. Jadi Long War udah menang Derby 3 kali. 2016, 2018 sama 2019. Sudah hat-trick, Hat-trick. Ini nih, akhirnya ya. Pembuktian yang sekian lama dari tahun 90. Jadi ini guys, ini ada sebuah proses. Ini proses. Jadi untuk mencapai ini tuh tidak mudah, bener ya sih? Betul. Perlu di omongin orang. Perlu disangsikan orang, perlu pengorbanan, ya kan? Ya. Perselisihan, kekompakan ini karena ini tim, ini kerja tim, betul nggak sih? Betul. Ini kerja tim. Jadi Kerja sama tim. dari mulai lahir, kemudian dirawat, kemudian gimana sih ridersnya juga, Betul. ya kan? Sama groomnya yang ngerawat. Groom yang ngerawat. Ini ada satu kunci suksesnya Cinderella itu karena kalau dia waktu di Salatiga, kalau dibawa jalan itu groomnya nggak pernah pakai sandal.
Iya. Jadi paku aja kalau dia injek bengkong. Ini. Sekarang pakai sendal aja karena mau masuk YouTube channel gua. Herman bersama Cinderella. Sayang banget sama Cinderella. Dari awal lahir udah lu yang pegang. Ya. Beneran? Bener. Yang dia karakternya gimana sih? Dia jahil ya? Jahil. Tuh. Pas dia menang, bangga banget Mas. Banget. Seneng banget. Iya. Bangga apa sama si Cinderella? Bangga banget. Banget. Cium dong. Cium dong. Cium dong. Cium. Kedekatan antara groomernya dengan ridersnya itu tetap ya? Tetap. Nah, oke, ini dia hati-hati ya Wan ya. Cinderella. Yang terakhir ini nih, Thalassa. Queen Thalassa. Queen Thalassa. Ini Queen Thalassa, usia 3 tahun juga baru juara 2. Juara 2 runner up derby 2019. Wih, Enggak ini 2009. bisa dikatakan berarti King Halim adalah the house of derby. Ya, memang kita fokusnya di derby sama pemula tiap tahun. Jadi- Jadi kita ternak tiap tahun itu ya untuk tujuannya lari ke derby. Jadi ya tiap tahun kita ada terus gitu loh. Iya. Regenerasi terus. Karena ya itu harus usia 3 tahun. Ya, Itu ya. Dan itu kelas tertinggi di dunia pacu. di dunia pacu di semua negara. Jadi Ini ibaratnya derby ini kayak kita dikasih senjata pistol, satu peluru, ya harus kena. iya benar. Gagal udah nggak bisa diulang lagi. Dan ini yang kemarin turun dari King Halim berapa kuda? 2 ini yang 2 masuk final. Dan juara 1 dan juara 2. Ya. Guys, sorry ya, gue kenal sama ini dan gue jadi ikut bangga loh, sumpah gue ikut bangga. Dan kita selalu saling berbagi kebahagiaan ya. Ketika si Sword mencapai satu titik tertentu, Ya. gue share ke dia begitu selanjutnya. Kenapa nggak ikut dunia? Kelas dunia bisa nggak sih sebetulnya? Nggak bisa karena di Indonesia ini ras kuda pacu Indonesia ini kan bukan pure thoroughbred. Jadi nggak bisa kita ikut di luar Indonesia, nggak bisa. Harus yang pure thoroughbred. Tapi itu pun kualitas thoroughbred di Indonesia ini kalau untuk bersaing di luar masih belum ya. Tapi mudah-mudahan terus meningkat ya. Jadi sukses untuk dunia kuda pacu Indonesia. Ya. Sukses buat King Halim. Thank you Hendy. Doakan tahun depan akan meraih sukses lagi ya. Mudah-mudahan tahun depan kita ada 4 calon derby. Hati-hati buat stable yang lain ya. Tapi seru. Ini adalah persaingan sportif. Ya. Persaingan ketat dan ya namanya juga olahraga pasti sportivitas tinggi ya. Ya. Dan tahun-tahun ini ada rezekinya lagi lah. Oke ya. Yang penting sportivitas di kuda ini kita antar owner ini hubungannya tetap baik biar kuda aja yang bersaing di lapangan. Tapi Betul. antar owner jangan sampai ikut gesekan. Oke. Gitu. Oke guys, ada ilmu baru ya. Di Hakim Serma selalu ada yang terbaru. Kok biasanya berkuda hanya tunggangan doang dan di antar komplek jadi delman dan lain-lain. Terus kemudian ternyata ada dressage juga, melangkah indah, ada jumping juga. Ternyata sekarang kita meliput tentang pacu. Guys, dan tayangan ini tuh sangat benar-benar sulit karena kesempatan ini yang sulit. Kenapa? Karena 4 juara ini biasanya tidak berhenti di satu titik ini ya. Ya, ini kebetulan lagi ngumpul semua di base camp. Mereka lagi istirahat habis pacuan seri 2 kemarin. Mungkin Setelah ini? 1-2 minggu lagi balik ke Pacitan lagi, serahin ke pelatihnya lagi. Nanti mungkin akan pacuan lagi Desember. Wow, jadi ini beneran nyebar lagi, pelatihan lagi, Ya. reuni lagi. Nah ini saatnya reuni mereka. Ya, Oke. lagi enjoying holiday sekarang. Holiday. Kayak gue lagi holiday habis ini, gue balik lagi kerja. Oke, closingnya sekarang guys. Oke, thank you guys. Bye, assalamualaikum. Sampai gak masuk ya. Sampai gak masuk, awas ya. Nih, udah dari bawah ke atas. Sampai gak masuk, awas ya. Nih, sampai gak masuk, awas ya. Gue udah jalan ke sini. Terus gue melewati ini. Tuh, sampai gak masuk. Nih, tuh, sampai gak masuk ya.